Hidup adalah pilihan. Mau Anda memilih hidup yang stabil, yang lurus, yang lempeng, tidak banyak perubahan, gajinya stabil sebagai seorang karyawan, atau mau Anda memilih hidup sebagai seorang pengusaha, ya penghasilannya itu naik turun seperti roller coaster. Kalau pas laba itu ya banyak sekali dapatnya, kalau pas bangkrut ya habis-habisan. Namun berpotensi meraih penghasilan miliaran, dan sudah banyak ya klien-klien Mbak yang penghasilan dalam sebulan itu miliaran, karena memang mereka adalah pebisnis besar, bisnis properti, bisnis eksportir, ya. Itu adalah pilihan, termasuk klien favorit Mbak Wira kali ini. Beliau juga adalah seorang pengusaha besar yang sering keluar negeri dalam beragam urusan. Beliau mengkoleksi beragam macam bentuk mau pusaka, mustika, dan benda virtual lainnya. Yang diterawangkan kepada Mbak Wira kali ini ada 14 item. Nanti yang akan Mbak Wira terawang adalah nomor 10, nomor 12, nomor 13, dan nomor 14. Ya, menarik. Seperti apa? Inilah selengkapnya. Halo, para lovers and haters dimanapun Anda berada, bagi yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini, hari Minggu ya, 2 Juni 2024 jam 17.15, kita sedang melayani klien VIP. Nah, untuk terawangnya ada banyak, kita mulai satu persatu dari yang nomor 10. Ya, secara energi kita udah tahu, karena ini pembahasannya udah panjang dan seringkali Mbak Wira ulang-ulang, maka langsung Mbak Wira ringkas to the point-nya, langsung kita gigit cherry on top-nya gitu ya. Untuk nomor 10, energi alamnya ini adalah dingin, sejuk, dan menarik. Sebagai tanda bahwa dia memiliki tuah dalam hal pengasihan dan penyembuhan yang baik. Entah apa isinya, karena dalam buntelan gitu ya, tertutup sehingga Mbak Wira juga nggak tahu. Namun yang jelas memang benda ini bertuah. Tuahnya berasal dari energi alam yang positif, yang sudah aktif, yang memiliki spesifikasi dalam hal asian dan penyembuhan atau healing. Nah, untuk levelnya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Untuk energi manusianya tidak ada, untuk khodamnya juga tidak ada. Itu adalah nomor 10. Nah, kemudian kita ke nomor 12, sama bentuknya adalah buntelan ya. Nomor 12 ini secara energi alam bagus. Mbak Wira mendapati energi alam berwarna merah yang menandakan bahwa dia memiliki tuah dalam hal proteksi dan kewibawaan yang kuat. Dari skala 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90. Energi manusia yang ada pada benda nomor 12 ini pun juga kuat. Sama, auranya merah, yang menegaskan bahwa si pembuat benda ini atau ritual benda ini ya, memiliki keyakinan bahwa benda yang dibuat itu memiliki tuah kewibawaan dan pendudukan yang bagus. Levelnya dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90. Sehingga kalau kita gabungkan dari energi alam dan energi manusianya, maka dia tuahnya lebih ke arah proteksi, kewibawaan, dan pendudukan. Nah, yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Mbak Wira mendapati sosok laki-laki gagah tinggi besar berkulit merah dan beraura merah. Sekali lagi warna merah muncul yang mengindikasikan bahwa benda nomor 12 ini memang memiliki tuah untuk proteksi, kewibawaan, dan pendudukan yang kuat. Nah, seperti apa keterangan entitas astral yang menghuni benda ini? Akan kita kupas lebih lanjut. Perawakannya adalah gagah tinggi besar, ya, warna kulitnya merah, auranya merah. Mungkin kalau orang Jawa menyebut ini sebagai sosok buto merah ya. Buto memiliki karakter yang kuat, yang keras, yang galak. Dia seringkali mengimbangi jenis-jenis omyang. Namun pada buto kali ini dia independen. Dia berdiri sendiri, dia tidak bersama omyang ataupun tidak bersama komunitasnya. Jadi solo player. Auranya merah ya, buto merah mengindikasikan bahwa dia punya tuah kewibawaan, proteksi, dan pendudukan yang kuat. Selain daripada itu, dia juga punya tuah untuk kejayaan karir yang bagus. Jadi bisa dibilang tuah proteksi, kewibawaan, dan pendudukannya adalah dalam rangka menunjang urusan karir. Apa pekerjaan yang butuh pendudukan dan kewibawaan yang kuat? Misalnya ada seorang pimpinan di level manajerial, HRD yang harus menghadapi banyak karyawan ya, public speaker yang harus menghadapi banyak orang, itu butuh kewibawaan yang kuat. Kalau dalam dunia pemerintahan, presiden kita Pak SBY
itu punya unsur kewibawaan dan pendudukan yang kuat. Makanya orang segan dengan beliau. Jadi kodam-kodam seperti inilah yang membuat tuah gitu ya, efek kewibawaan dan pendudukan sebagus contoh-contoh ya tokoh publik yang telah Mbak Wira sebutkan tadi. Bukan berarti Mbak Wira bilang Pak SBY pakai kodam, bukan. Tapi contohnya kalau dalam di dunia manusia, di dunia politik, orang yang memiliki kewibawaan dan pendudukan yang bagus itu contohnya adalah Pak SBY. Pak Soeharto itu juga gitu, memiliki tuah kewibawaan dan pendudukan yang kuat. Bisa dibayangkan ya, jadi contoh pada publik figurnya seperti itu. Nah, untuk kodamnya sendiri, ini tipenya adalah jin hutan. Jin yang berasal dari hutan. Dia karakternya adalah dark entitas, tapi aman tanpa dampak negatif. Memang dia galak dan beringas, ya, galak dan beringas. Namun dia memiliki kelebihan kalau dari ras buta itu adalah tunduk dan loyal. Loyalitasnya itu bagus kepada pemiliknya dan mereka rela mati untuk melindungi si pemiliknya. Usia kodam relatif tua, sekitar 4.900 tahun. Standar tua Mbak Wira adalah 3.000. Kalau ini 4.900 ya berarti 150% ya. Jadi sangat tua, bisa dibilang seperti itu. Dengan level power sekitar 90. Ya, ini bagus, aktif, siap pakai, dan tuahnya pun udah jalan kalau menurut Mbak Wira, karena energinya itu aktif dan Mbak Wira merasakan hubungan yang baik ya antara si manusia yang menjadi pemilik benda ini dengan si kodam. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan dupa garir baca umyang. Kenapa? Karena kodam-kodam yang galak dan keras seperti ini biasanya menyukai kayu gaharu. Dan dupanya Mbak Wira itu terbuat dari kayu gaharu murni. Memang merupakan mixing ya, terbuat dari 3 jenis kayu gaharu dari Kalimantan dan dari Papua. Untuk apa? Menciptakan balancing energi yang paling maksimal ya, sehingga bagus untuk merawat benda-benda bertuah seperti yang Anda miliki. Ada diskon 30% dari 150.000 tinggal 100.000 aja di Shopee. Ya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Baik, itu untuk benda nomor 12 ya. Nanti kalau ada informasi yang ketinggalan silahkan boleh ditanyakan ya. Sekarang kita ke benda nomor 13. Benda ini ya, kalau secara energi alam menurut Mbak Wira kurang. Jadi dia energi alamnya itu ya ada tapi kecil aja, sekitar level 20 hingga 30. Lebih kuat ke arah sihir, jadi memperkuat sihir. Jadi misalnya nih, pemiliknya itu memiliki kemampuan terawangan, maka energi sihir yang ada pada benda ini memperkuat ketajaman terawangannya tadi. Punya kemampuan kepekaan batin misalnya, maka sihir yang ada pada benda ini mempertajam insting dari si penggunanya. Misal si penggunanya ini merapal mantra, maka energi sihir yang ada pada benda ini mempertajam efek mantra yang dibaca gitu. Ya, efek sihir itu seperti itu cara mainnya. Kecil, sekitar 20 hingga 30. Kemudian kalau untuk energi pembuatnya ya, manusia yang membuat ini nggak ada. Kemudian untuk entitas astral ada 2, ada sepasang yang Mbak Wira lihat dalam benda ini. Sosoknya adalah wanita dan laki-laki, tapi yang dominan yang wanita. Ya, sepasang wanita dan laki-laki, tapi yang dominan adalah yang wanita. Nah, seperti apa keterangannya? Ini adalah dark entitas, ya, tapi aman tanpa dampak negatif. Asalnya dari rawa-rawa, di daerah Kalimantan sana. Ini merupakan jin dari ya endemi ya dari Kalimantan sana, jin rawa-rawa. Memang di Kalimantan terkenal banyak rawa ya, sungai-sungai yang menggenangi daratan kemudian menjadi rawa. Nah, yang wanita itu lebih tua dan lebih dominan. Keduanya memang memiliki efek sihir yang sama. Namun yang wanita ini yang dominan, yang lebih dekat hubungannya dengan si pemilik benda ini. Kalau ditaksir ya, usianya yang wanita ini sekitar 3.200 tahun. Sedangkan yang laki-laki 2.800 tahun. Tuahnya lebih ke arah sihir, memperkuat kemampuan sihir, kemudian penglimunan, menutup penglihatan atau mempersulit ketika pengguna benda ini diterawang. Kemudian ada asihan dan sihir omongan. Jadi membuat pengguna benda ini ketika ngomong yaitu mudah diterima oleh lawan bicara, mudah dipercaya oleh lawan bicara, mudah diikuti oleh lawan bicara. Jadi memang galurnya itu pada sihir, atau tuah dominannya itu ada pada sihir dan turunan dari sihir itu. Ya, apapun yang melibatkan sihir itu kuat efeknya pada benda ini. Level powernya yang wanita sekitar 92, yang laki-laki 88. Memang ada perbedaan agak jauh dalam segi power ya, karena Mbak Wira sudah sampaikan tadi yang dominan adalah yang wanita. Ini menarik karena memang
azimat-azimat milik klien kita kali ini tuh kok lebih dari satu ya kebanyakan isinya, dan mereka semua aktif ya. Kemarin sudah Mbak Wira terawang ada yang jin sekampung itu juga aktif semua. Ini 2 juga aktif semua walaupun interval atau jarak perbedaan levelnya itu agak jauh ya. Kemudian sudah aktif ya, siap pakai, kemudian tuahnya udah jalan baik. Kalau untuk perawatan baru merekomendasikan dupa gaharu. Kalau Anda mau mengoleskan minyak misik hitam ke dupa gaharu itu sebelum bakar, bagus ya, bagus-bagus aja. Tapi kalau karena minyak misik hitam itu kan baunya yang menyengat ya, kalau nggak dioles juga nggak apa-apa, dupa gaharu aja cukup. Nah, kemarin ada pertanyaan dari klien, Mbah ini kapan diberikan offering ini? Karena kemarin itu yang jin sekampung itu dia minta offeringnya itu adalah beras merah ya. Maka memberikannya itu adalah sesempatnya. Kalau kita nuruti omongannya jin, ya mereka sukanya 3 kali, sehari 3 kali. Tapi kan nggak mungkin kita memberikan sesaji itu sehari 3 kali. Maka sesempatnya. Anda sempat membuatkan, maka buatkan. Anda sempat memberikan, maka berikan. Mau sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, yang penting disempatkan. Mau pagi, siang, sore, malam, bebas. Karena kalau bagi Mbak Wira prinsipnya adalah jangan sampai jin ini mempersulit kita. Apalagi Anda sebagai seorang pengusaha besar yang sering keluar negeri, tentu akan sulit bakar-bakar dupa, apalagi minyak ya. Minyak misik hitam itu baunya nyengat sekali soalnya. Jadi saran saya adalah sesempatnya aja. Anda sempat berikan, gak sempat ya gak usah. Gitu aja. Kalau masalah kodamnya itu bisa kita tata, bisa kita atur. Ya, kalaupun mereka kemudian marah dan sebagainya, nanti Mbak Wira bisa mengkondisikan. Ya insya Allah jin-jin seperti ini masih ada dalam jangkauan Mbak Wira. Ya, ini bukan buatan Mbak Wira ya. Sekali lagi ini bukan buatan Mbak Wira, tapi Mbak Wira bisa bantu menegokan. Kalaupun mereka marah karena nggak dikasih offering, itu bisa dinegosiasi, bisa diomongkan baik-baik dari hati ke hati gitu kira-kira. Nah yang terakhir adalah cincin nomor 14 ya. Sekali lagi semua benda-benda ini Mbak Wira nggak tahu ya belinya di mana, harganya berapa, atau praktis yang ritual siapa. Tapi memang benda-benda ini bagus ya secara kualitas. Ada satu yang kurang bagus tadi yang nomor 10 ya, tapi ya nggak masalah. Benda-benda yang lain masih oke. Nah untuk benda nomor 14 ini kalau Mbak Wira lihat ya, mengandung energi alam, mengandung energi manusia, dan mengandung energi lintas astral. Untuk energi alamnya itu lebih dominan biru, yang menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah pengasihan yang bagus. Level energi dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Kemudian untuk energi manusianya dari 1 sampai 100 itu ada di level 40. Ya, jadi warnanya lagi-lagi adalah biru, yang memang dia dominan untuk pengasihan. Nah kemudian untuk entitas astralnya Mbak Wira mendapati sosok laki-laki berbaju biru. Jadi memang selaras gitu ya, senada. Ketika energinya dominan apa, maka entitas astralnya pun akan mengikuti sebagaimana energi yang ada dalam benda itu. Nah entitas astralnya ini merupakan jin sungai, jin air ya, jin yang bermukim di air atau berasal dari air. Ini white entitas, aman tanpa dampak negatif. Sosoknya adalah laki-laki ya. Mungkin kalau di dunia manusia itu kayak laki-laki usia 40 tahun gitu loh ya. Kalau usianya dia sendiri kira-kira ada di usia 3.600-an tahun. Jadi tua dengan level power sekitar 88. Walaupun energinya itu skala 88, tapi dia padat dan lembut. Jadi kalau dipegang itu tidak seperti megang kerupuk. Tapi kalau dipegang itu sama seperti kita megang ketan. Nah, megang ketan itu kan lembut tapi padat. Kalau kerupuk itu kan besar tapi berongga, geronggong. Busa itu juga gitu, besar tapi berongga. Kalau ini enggak, kecil tapi padat. 88 tapi lembut dan padat. Tuahnya ada di pengasihan ya, jadi memang kental banget tuah pengasihannya. Kalau Mbak Wira rasakan ini tuahnya udah aktif, walaupun hubungan dengan Anda kayak kurang dekat. Ini betul atau salah, tapi firasat Mbak Wira mengatakan benda ini jarang dipakai ataupun kodamnya jarang diakses, sehingga hubungan kedekatannya itu agak jauh. Tapi aktif, siap pakai. Artinya ketika Anda menjalin hubungan lagi yang dekat dengan dia, sering diajak komunikasi dan sebagainya, maka dia akan dekat kembali kayak gitu. Nah kemudian selain pengasihan yang bagus, dia juga punya tuah untuk kepekaan batin. Jadi membuat batin Anda itu peka mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Misalnya kok aku merasa nggak enak ya, oh ada orang yang rasa-rasanya nggak beres akan membuat urusan denganku, maka kita bisa preventif. Contohnya kita bekerja yang baik, jangan membuat kesalahan, sehingga orang yang tadinya itu ngincar kesalahan kita nggak dapat kesempatan gitu. Jadi jangan lu jual biar nggak dibeli. Kelebihan dari orang-orang yang bisa meramal masa depan atau batinnya peka mengetahui masa depan itu kayak gitu. Kita bisa mencegah sehingga masa depan yang buruk itu gak terjadi gitu lah.
Jadi bukan berarti kemudian kalau kita bisa meramal masa depan, kita mendahului takdir, berarti kita sirik dan sebagainya. Enggak gitu. Artinya kalau kita bisa mengetahui sesuatu yang sifatnya akan terjadi, maka kita bisa mencegahnya. Kalau itu buruk, kita bisa mencegahnya. Sehingga sesuatu yang buruk itu enggak bakal terjadi gitu loh. Lu salah, lu katanya akan ada keburukan gini-gini, nyatanya enggak loh. Ketika lu tahu akan jadi keburukan, maka lu bisa mencegah itu. Sehingga keburukan itu enggak gagal terjadi gitu loh. Enggak akan terjadi, bisa dicegah gitu loh. Itu poin pentingnya. Nah kalau untuk perawatan ya, Mbak Ira merekomendasikan membakar dupa garu herba capraca om ya. Itu untuk semua benda dari nomor 10, 12, 13, 14. Silahkan kalau ada yang kelewat belum Mbak Ira bahas, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore, sehat dan sukses selalu. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.